Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gua Muhammad Dafasi Navel Putra dari jurusan Teknik Komputer di PPKD Jakarta Selatan Angkatan 1 tahun anggaran 2025. Di video kali ini gua akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari komponen pembentukan jaringan seperti hub, switch, access point, integrated device, router, dan lain-lain. Yang kedua itu gue akan menjelaskan tentang perbedaan antara hub dan juga switch. Nah, yang ketiga itu gue akan menjelaskan tentang tipe kabel data atau kabel jaringan. Biasa itu kan kita pakainya kayak kabel LAN mungkin, atau kabel fiber optik yang mungkin sekarang banyak digunakan. Nah, yang keempat itu gue akan menjelaskan dan juga menyebutkan tentang standarisasi dari kabel jaringan. Yang gue ambil contohnya di sini tuh kabel UTP, atau biasa teman-teman nyebutnya itu kabel LAN ya. Nah, selanjutnya itu gue akan menjelaskan tentang fungsi dan juga kegunaan dari kabel cross dan juga kabel straight. Oke. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah paham mengenai penjelasan tentang yang tadi gue disebutin. Cuman di sini gue hanya ingin sharing aja bareng teman-teman semua. Selanjutnya, mari kita tonton videonya. Baik teman-teman semua, sekarang gue akan menjelaskan tentang fungsi dari komponen-komponen pembentukan jaringan. Yang pertama itu ada hub dan juga switch ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kedua perangkat ini kegunaannya hampir sama ya teman-teman ya. Kita mulai dari switch dulu ya teman-teman ya, yang sebelah kanan ini. Switch ini adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Nah, dia ini memiliki table cam sehingga dapat bekerja dengan cara mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan sehingga lebih efisien dibanding hub. Nah, itu yang switch ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang hub. Hub ini adalah perangkat jaringan yang juga menghubungkan beberapa perangkat digunakan untuk membuat jaringan dengan topologi star. Nah, jadi topologi itu kan banyak teman-teman. Nah, untuk hub ini biasanya digunakan di topologi star. Nah, gunanya itu untuk memperluas jaringan atau sebagai repeater. Sebenarnya sama sih fungsinya untuk memperluas jaringan. Cuman ada beberapa perbedaan di antara dua komponen ini ya teman-teman ya. Tugasnya sama, memperluas jaringan. Jadi misalkan teman-teman nih mau masang jaringan di satu titik gitu misalkan, terus karena teman-teman mau mecah jaringannya itu kan kalau pakai kabel itu kan susah, dan dia itu portnya juga kebetulan nggak banyak ya teman-teman ya. Nah, biasanya itu kita itu nambah switch gitu atau nambah hub. Nah, itu tugasnya itu untuk repeater. Nah, untuk hub ini bekerja secara half duplex sehingga tidak dapat mengirimkan dan menerima data sekaligus. Jadi kalau dia mengirimkan, ya fokus mengirimkan data aja, nggak bisa sembari menerima data, karena kalau sembari menerima data itu nanti akan terjadi crash. Selain itu, hubnya ini nih itu sifatnya broadcast, dalam artian itu mengirim data ke semua port. Nah, sehingga kurang efisien dan dapat menyebabkan tabrakan data. Nah, sebelum gue bahas lebih detail tentang perbedaan dari kedua komponen ini, kita bahas ke komponen-komponen jaringan yang lain dulu ya teman-teman ya. Yang kedua itu, yang ketiga itu, ini kan udah dua. Yang ketiga itu ada router teman-teman. Nah, router ini merupakan perangkat yang memiliki dua fungsi utama dalam suatu jaringan teman-teman. Fungsi pertamanya itu dia itu sebagai penyedia akses internet untuk semua perangkat kompatibel yang terhubung ke router. Nah, jadi tanpa router ini kita nggak bisa terhubung dengan internet teman-teman. Jadi kalau kita mau terhubung dengan internet, kita tetap butuh router. Nah, selain router ini biasanya kita menggunakan repeater. Repeater itu kayak entah switch atau hub gitu buat memperluas cakupan jaringannya itu. Nah, yang fungsi kedua itu sebagai penghubung beberapa endpoint device seperti komputer, laptop, smartphone, printer, atau perangkat lainnya untuk membentuk jaringan lokal area network atau LAN. Nah, router ini menjadi penghubung antara dua atau lebih koneksi internet dengan berbagai perangkat elektronik.
Dia itu memiliki kemampuan untuk memilih jalur terbaik untuk mengirim data antar jaringan. Nah, router ini dapat berubah dedicated router maupun uh, undedicated router ya teman-teman. Jadi maksudnya dedicated router di sini itu uh, dia itu routernya itu memiliki kemampuan seperti komputer yang difungsikan sebagai apa ya, sebagai PC router gitu teman-teman. Nah, jadi dia ini sebenarnya fungsinya itu ya kayak PC. Jadi dia itu sebenarnya ada OS, ada teman-teman, ada operating systemnya. Dan biasanya operating systemnya itu yang digunakan itu Linux. Ada juga yang Mikrotik. Dan beberapa dari perangkat router itu memiliki network interface card. Nah, beberapa router ini memiliki interface wireless juga, ada yang tanpa kabel. Nah, router jenis tersebut itu sering disebut wireless router. Router juga dapat menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda teknologi. Misalkan teman-teman itu menggunakan jaringan LAN. Nah, teman-teman bisa juga dengan router ini menghubungkan jaringan WAN gitu teman-teman. Jadi nggak cuman satu cakupan gitu, misalkan LAN dengan LAN, tapi juga bisa LAN dengan WAN, sorry. Nah, router ini juga dapat menentukan best path atau jalur terbaik yang dapat digunakan oleh data untuk menuju ke komputer lain. Router ini juga dapat mengalihkan jalur pengiriman data jika jalur yang sedang digunakan tiba-tiba bermasalah. Jadi dia itu sebenarnya seperti PC teman-teman. Jadi cukup pinter router ini. Jadi dia itu bisa banyak inisiatif. Misalkan jalur pengiriman data teman-teman itu rusak atau crash atau down bermasalah. Nah, dia itu bisa inisiatif menggunakan jalur pengiriman data yang lain gitu. Tentunya dengan alamat-alamat yang sudah ditentukan gitu. Jadi nggak sembarang ngirim ke semua perangkat gitu teman-teman. Nah, untuk cara kerja router ini teman-teman, dia itu bekerja dengan cara mengatur jaringan LAN dengan menghubungkan satu atau beberapa endpoint device ke jaringan tersebut. Nah, pada router modern ini setiap perangkat dapat dihubungkan baik melalui kabel Ethernet maupun secara nirkabel atau melalui WiFi tadi, kayak contoh yang wireless router itu teman-teman. Nah, namun nih dia ada kelemahan. Kelemahannya itu agar dapat mendistribusikan serta mengirimkan data ke perangkat dalam jaringan area lokal, router ini harus terhubung ke dalam internet milik pengguna atau provider gitu teman-teman. Jadi tetap butuh provider lah utamanya itu. Kelemahan dia tuh di situ. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang access point. Access point ini adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop, HP itu terhubung ke dalam jaringan kabel. Fungsinya itu untuk mengatur cara pengiriman data dari masing-masing klien. Biasanya access point ini bagian dari jaringan wireless yang bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi 5 GHz atau 2,4 GHz. Nah, access point ini teman-teman, dia itu kerjanya itu merubah frame Ethernet menjadi frame wireless atau LAN. Nah, umumnya access point ini digunakan untuk memperluas jangkauan LAN serta meningkatkan jumlah pengguna yang dapat terhubung ke jaringan tersebut gitu. Jadi fungsinya agak-agak mirip-mirip juga sih sama tadi hub dan switch gitu. Cuman dia ini lebih ke arah wireless teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada integrated device teman-teman. Nah, ini agak unik nih teman-teman. Jadi integrated device ini sebenarnya adalah perangkat yang menggabungkan beberapa fungsi komponen jaringan seperti kayak modem, router, switch, sama access point dalam satu alat. Nah, sebenarnya teman-teman itu paling familiar itu sama integrated device ini teman-teman, karena biasanya integrated device ini itu kayak IndiHome tuh yang alat-alat yang biasa ada di rumah teman-teman mungkin yang menggunakan IndiHome atau
provider internet lainnya kayak Excel misal atau lainnya lah, itu menggunakan integrated device teman-teman. Jadi dia itu nggak pakai satu-satu kayak nggak pakai modem, router, switch, access point, itu kan terlalu banyak teman-teman. Nah, dia itu biasanya pakai satu alat namanya integrated device. Nah, integrated device itu satu alat yang menggabungkan modem, router, switch, dan juga access point gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan balik ke HP and switch ini lagi teman-teman. Kita akan membahas tentang perbedaan dari hub dan juga switch ini. Pertama-tama itu perbedaan dari cara kerja. Kalau switch ini teman-teman, dia itu mengirimkan data langsung ke perangkat tujuan. Nah, gini ya, kita ambil contoh misalkan anggaplah di sini ada 3 user gitu teman-teman. Klien ini menggunakan switch kan teman-teman ya. Dia itu ingin mengirimkan data ke anggaplah klien yang ada 3 itu klien A, klien B, dan juga klien C. Nah, dia itu ketika ingin mengirimkan data itu sama switch, itu jadi kayak ada protokolnya teman-teman. Jadi ini sebenarnya penting, dan juga kenapa banyak orang itu beralih ke switch gitu. Karena kalau dia ngirimin data nih, misalkan dia ingin mengirimkan data ke user B atau user C nih, ke klien C atau klien B. Nah, misalkan kita anggaplah user A itu ingin mengirimkan sebuah data ke klien C. Nah, jadi datanya itu masuk nanti ke dalam sini teman-teman. Dia itu ada alamatnya teman-teman. Nah, alamatnya itu nanti langsung ke perangkat tujuannya. Misalkan dia ingin mengirim ke ke klien C. Jadi nanti dari sini kabel masuk, datanya itu langsung dikirim ke C. Nggak melewati klien B ini dulu. Kalau hub itu dia itu, jadi kalau kita ngirimin data ke hub gitu, misalkan kita ngirim data, misalkan ada tiga user di sini, klien A, klien B, klien C. Nah, jadi kita itu ketika ngirim data ke hub itu data kita itu di broadcast teman-teman, disebarkan ke seluruh perangkat yang ada di hub ini, yang terkoneksi dengan hub ini. Nah, itu jeleknya hub gitu teman-teman. Jadi secara privacy itu dia kurang banget dibandingkan dengan switch. Jadi switch itu dia itu semacam lebih pintar lah teman-teman. Dia itu punya protokolnya sendiri. Dia itu udah kayak nyiapin alamat gitu di setiap port-portnya itu. Jadi ketika kita ngirim data itu misalkan ke perangkat C ini, ke klien C, klien B ini nggak akan tahu gitu data apa yang kita kirim gitu. Nah, selanjutnya itu kan tadi cara kerjanya teman-teman. Nah, selain itu terkait perbedaan itu dari kecepatan dan juga efisiensinya. Switch ini karena ini juga lebih baru ketimbang hub, switch ini lebih cepat teman-teman. Jadi secara pengiriman data itu lebih cepat dan juga dia lebih efisien karena biasanya portnya itu banyak teman-teman. Kalau hub itu biasanya portnya dikit, paling cuman 4, 5 gitu. Kalau hub ini bisa kalau switch ini bisa banyak teman-teman. Nah, selain itu juga hub itu kan kurang efisien dan juga rawan terjadi tabrakan data gitu. Jadi kalau kita sama-sama ngirim data, terus yang misalkan kita ngirim data ke C juga lagi ngirim data ke A, itu berpotensi tabrakan teman-teman, dan jadi file itu nge-crash gitu teman-teman. Terus perbedaan selanjutnya itu terkait kecerdasannya, seperti yang gue bilang tadi teman-teman. Switch ini dia pintar itu karena dia mengirimkan data sesuai dengan protokol atau alamatnya. Alamat yang digunakan itu MAC address namanya teman-teman. Jadi setiap port itu dia punya MAC addressnya masing-masing. Jadi router itu nyimpen MAC addressnya masing-masing. Makanya ketika user A ingin mengirimkan data misalkan ke user C, dia itu langsung ke tujuan gitu teman-teman. Nggak broadcast dikirim ke semuanya, ke komputer A, ke komputer B, ke komputer C, dan seterusnya gitu. Nah, itu terkait kecerdasan. Nah, kalau untuk dari segi kecocokan,
Switch ini biasanya lebih ke jaringan modem teman-teman, jaringan yang dalam tanda kutip cakupannya luas gitu teman-teman. Itu kayak entah di perkantoran atau eh, di perusahaan-perusahaan kayak gitu teman-teman. Nah kalau switch ini biasanya dia itu hanya untuk eksperimen atau di jaringan-jaringan kecil gitu, seperti di rumah mungkin, atau antar rumah tapi nggak jauh-jauh banget gitu. Itu biasanya pakai hub teman-teman, karena dari segi harga switch ini juga lebih mahal. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas ke topik ketiga, yaitu jenis-jenis kabel jaringan. Yang pertama itu ada kabel UTP dan juga STP. Oke teman-teman, ini sebenarnya tuh kabelnya sama, cuman bedanya itu STP itu dia double teman-teman. Jadi dia ada apa ya, lapisannya lagi gitu teman-teman. Ini itu kan UTP itu kan untwisted. Jadi dia itu kalau misalkan kita penggunaan di beberapa kayak medan yang entah itu kayak rawan basah atau rawan panas, itu kan kalau ini kan untwisted teman-teman, jadi habis karet ini tuh langsung kabelnya gitu, ini kan beresiko ya, beresiko terjadi kabelnya rusak atau putus atau apa. Nah biasanya itu kita menggunakan STP kalau di medan-medan tertentu gitu teman-teman. Kenapa? Karena dia itu dalamnya itu kayak ada aluminium foil ya teman-teman, jadi misalkan dibakar pun ya paling yang meleleh karet ini aja teman-teman, selagi suhunya nggak panas-panas banget ya teman-teman pastinya. Jadi yang meleleh ini aja, jadi dalamnya itu tetap terlindungi karena kabel itu dibungkus dengan aluminium foil. Nah kabel UTP atau STP ini adalah kabel tembaga yang menggunakan sinyal listrik untuk mengirimkan data sehingga rentan terhadap gangguan elektromagnetik dan juga gelombang radio. Nah untuk penggunaan itu kabel LAN UTP ini itu lebih sering teman-teman digunakan di eh, praktek pemasangan jaringan gitu teman-teman. Kenapa? Karena jujur ketika kan untuk menggunakan kabel UTP ini biasanya kita ada konektor lagi namanya RJ45 teman-teman. Nah kalau STP itu biasanya ribet teman-teman untuk pemasangan aja, buka ini nih, besi-besinya ini susah teman-teman, jadi butuh effort lebih, makanya untuk penggunaan itu lebih banyak digunakan itu kabel UTP. Nah eh, selain kabel UTP itu, nah yang tadi saya bilang teman-teman, ada namanya konektor untuk menghubungkan dari kabel UTP ini ke switch tadi teman-teman. Mana ke switch ini nih, ke port ini nih, nih ke port ini. Nah yang digunakan itu namanya adalah ini teman-teman, ini namanya adalah RJ45. Ini adalah konektor yang kita gunakan pada kabel UTP atau kabelan untuk menghubungkan dia nantinya ke switch atau ke hub. Nah selanjutnya ada kabel koaksial. Kabel koaksial ini kabel tembaga yang menggunakan tegangan listrik untuk membawa data. Kabel ini mempunyai pelindung atau shield sehingga lebih tahan dari noise dan dapat membawa data dalam jumlah besar. Kabel koaksial ini digunakan pada network operating center untuk menghubungkan kabel modem termination system dan peralatan-peralatan satelit. Sebenarnya untuk kabel koaksial ini sudah kurang relevan ya teman-teman ya, karena udah sebenarnya untuk kabel koaksial ini sudah kurang relevan ya teman-teman ya, karena udah jarang digunakan gitu di banyak perangkat. Biasanya dulu bukan biasanya, dulu itu dia itu digunakan untuk kayak provider kayak Next Media, First Media. Itu dulu mereka menggunakan kabel koaksial, bukan menggunakan kabel fiber optik. Nah cuman sekarang kan hampir semua provider itu udah menggunakan kabel fiber optik. Jadi terkait penggunaan kabel koaksial ini udah banyak banget ditinggalkan teman-teman.
Oke, selanjutnya itu ada kabel fiber optik. Nah, ini nih, sekarang itu zamannya kabel fiber optik. Jadi kabel fiber optik itu adalah kabel serat kaca yang menggunakan cahaya untuk mengirim data. Teman-teman bisa bayangin nggak? Jadi kecepatan data yang dikirimkan dari kabel fiber optik ini secepat cahaya, karena dia itu di dalamnya itu udah bukan tembaga atau besi atau apa. Dalamnya itu ini kaca, teman-teman. Nih yang putih-putih ini nih, yang lancip-lancip, kaca. Nah, makanya disarankan untuk pengimplementasian dari kabel fiber optik ini ketika instalasi itu menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena pecahan kaca-kaca ini, teman-teman, itu biasanya suka masuk gitu ke dalam pori-pori gitu. Jadi kadang kita udah bersihkan itu masih suka perih gitu kalau ketusuk dari ini. Karena ini kan lancip banget ini, teman-teman, aslinya kecil banget ya. Nggak, hampir 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 mungkin kayak rambut tapi lebih tebal lah. Kecil kecil banget gitu. Untuk hampir semua provider sih sekarang sudah menggunakan kabel tipe ini, teman-teman. Fiber optik sama mungkin kabel UTP tadi. Untuk kabel koaksial itu benar-benar udah ditinggalkan banget lah. Kayak ke provider kayak IndiHome dan uh, Bisnet, Oksigen dan lain-lainnya itu udah semuanya udah menggunakan fiber optik dalam pemasangan jaringan data. Nah, di dalam kabel UTP tadi itu ada twisted pair dan juga kabel yang biasa. Bedanya itu kalau twisted pair itu biasanya dibungkus, teman-teman. Dibungkus kayak besi gitu atau aluminium foil. Hmm. Selanjutnya gua akan membahas tentang standarisasi dari kabel UTP tadi, teman-teman, nih, dari kabel yang ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya kenapa harus digunakan standarisasi gitu. Sebenarnya kalaupun kita masangnya berurutan nih, teman-teman. Ini anggaplah kita masangnya orange, iya, orange putih, orange, green, white dan lain-lain. Atau enggak misalkan kita balik dari paling bawah ke paling atas. Nah, tapi di ujung ini kan misalkan untuk dari apa namanya? Dari switch. Ini yang akan kita colokkan ke switch, ini akan kita colokkan ke CPU kita nih, misalkan ke atau ke port ke komputer kita nih. Nah, selagi sebenarnya urutannya itu sama nih, teman-teman, itu bisa-bisa aja sebenarnya. Nggak mesti ada standarisasi ini. Nah, tapi kenapa dibikin standarisasi ini? Gunanya itu gini, teman-teman. Setiap perusahaan itu kan kalau kita ingin ngikutin mau kita sendiri, kadang kan di beberapa perusahaan itu ya beda-beda gitu. Yang satu misalkan gue maunya warnanya kayak gini, gue maunya warnanya kayak gitu gitu. Begitu pindah ke perusahaan lain, ternyata warnanya beda lagi gitu, teman-teman, karena di perusahaan itu tuh maunya warnanya yang kayak gini gitu, urutan warnanya kayak gitu gitu. Nah, untuk itulah biar tidak terjadi hal-hal seperti itu dibikin standarisasi. Nah, di standarisasi ini dibagi dua, teman-teman, ada T568A dan juga T568B. Untuk T568A itu urutannya itu hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih orange, coklat putih coklat. Nah, itu untuk urutan T568A. Nah, sekarang urutan T568B. Untuk urutannya itu putih oranye orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, kalau untuk eh, implementasinya biasanya lebih banyak digunakan B sih, teman-teman. Putih oranye oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sebenarnya sama aja sih. Mau pakai yang ini atau pakai yang itu, ini udah sesuai standar kok, teman-teman. Jadi teman-teman ke tempat-tempat lain pun bakal kayak gini urutannya. Karena ini ada standarnya, standarisasinya. Nah, untuk misalkan teman-teman ada yang nanya, misalkan yang di sini itu kita pasangnya itu kabel yang
dengan urutan itu T568B. Nah, di sini itu kan kalau teman-teman di sini T568B itu kan biasanya mikir di sini T568B juga. Nah, pada realitanya itu nggak seperti itu, teman-teman. Jadi ada namanya itu kabel cross dan juga kabel strike. Nah, untuk kabel strike ini dia itu menggunakan urutan yang sama di kedua ujungnya. Jadi untuk kabel strike ini, jadi misalkan di sini kita pakai T568B, nah di ujung sininya itu kita juga pakai T568B. Ingat ya, jadi untuk kabel strike itu sama gitu teman-teman. Kalau ini pakai yang T568B, ini juga pakai T568B. Nah, kalau strike itu kebalikannya teman-teman. Jadi kalau strike itu misalkan kita di sini pakai T568B, nah di sininya itu kita pakai T568A. Untuk kabel strike dulu ya teman-teman ya. Itu biasanya digunakan itu untuk dari PC ke switch gitu, atau ke hub atau router. Nah, kalau untuk kabel cross itu biasanya dari PC ke PC, dari switch ke switch gitu. Jadi dari satu perangkat yang sama gitu, misalkan PC ke PC, switch ke switch, itu biasanya menggunakan kabel cross. Kabel cross tadi yang misalkan di sini T568B, di sini T568A. Jadi biar bedanya itu aja sih teman-teman. Jadi kalau antar komponen atau perangkat yang sama itu biasanya kita menggunakan kabel cross, dan jika komponen atau perangkatnya beda, misalkan dari PC ke switch atau PC ke router, itu biasanya kita menggunakan urutan atau tipe kabel itu strike. Jadi sama, misalkan ini T568B ya ini T568B juga. Tapi kalau ini T568A ya udah ini T568A juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari gua terkait fungsi-fungsi dari komponen pembentukan jaringan, perbedaan antara switch dan juga hub, penjelasan tentang tipe kabel jaringan, terus juga standarisasi dari ini nih T568A dan juga T568B, dan yang terakhir kita bahas itu perbedaan antara kabel cross dan juga kabel straight. Nah, mungkin cukup sekian video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sharing aja di sini. Jadi itulah, seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.